Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal bedah satu buku yang menarik banget dari Harun Yahya. Judulnya, Bagaimana Seorang Muslim Berpikir. Nah, buku ini tuh ngajak kita buat ngelakuin sesuatu yang, ya kedengerannya sih simple, tapi jangan-jangan jarang banget kita lakuin secara serius. Apa itu? Berpikir secara mendalam. Langsung aja nih, di bagian awal buku ini kita udah ditantang. Penulisnya nggak pakai basa-basi, langsung ngasih beberapa pertanyaan yang fundamental banget. Tujuannya, buat ngeguncang cara kita mandang hidup sehari-hari. Pertanyaannya kelihatannya simpel banget, tapi kalau direnungin, wah nusuk juga. Dia nanya, kita ini pernah nggak sih benar-benar berhenti sejenak dari semua kesibukan, terus mikirin, kenapa kita ada di sini? Coba deh tanya diri sendiri, kapan terakhir kali kita ngelakuin itu? Dan pertanyaannya makin dalam. Kita diajak mikirin asal-usul kita. Dari yang tadinya nggak ada, jadi ada. Ini bukan soal biologi doang loh, tapi lebih ke perenungan eksistensial soal penciptaan. Coba bayangin deh, konsepnya aja udah luar biasa kan? Ternyata berpikir mendalam itu bukan cuma soal diri kita aja, tapi juga soal detail-detail kecil di sekitar kita yang seringnya kita cuekin. Kayak gimana bisa bunga wangi banget tumbuh dari tanah yang gelap? Atau seberapa cepat sih sayap nyamuk itu ngepak sampai-sampai kita nggak bisa lihat? Terus kita juga diingetin soal betapa sementaranya hidup kita ini. Maksudnya fisik kita, ya kan? Kita semua tahu, cepat atau lambat kita bakal tua, sakit, lemah. Tapi kata penulisnya, ini tuh kenyataan yang sering banget kita hindari buat dipikirin. Kenapa? Ya karena nggak nyaman aja. Nah, semua pertanyaan tadi itu ngebawa kita ke satu masalah utama yang diangkat di buku ini. Sebuah kondisi pikiran yang disebut penulisnya sebagai kelalaian. Oke, jadi kelalaian di sini tuh bukan sekedar lupa biasa ya. Ini lebih ke sikap cuek, masa bodoh, sengaja ngabain tujuan kita diciptain itu buat apa, dan ngabain kebenaran agama. Dan ini bahaya banget karena konsekuensinya bisa abadi. Bahkan buku ini mengutip ayat Al-Quran yang ngegambarin kondisi ini tuh kayak kelumpuhan mental. Seolah-olah orang-orang itu kena sihir massal yang bikin mereka jadi nggak bisa lihat realitas yang sebenarnya. Biar kita lebih kebayang soal sihir ini, penulisnya pakai analogi yang wow, kuat banget. Coba bayangin tanah yang kita injek setiap hari. Katanya, kerak bumi kita ini tipisnya kayak kulit apel. Dan cuma kulit tipis itulah yang misahin kita dari lautan magma super panas di bawah sana. Secara sains, kita semua tahu kan bahaya itu ada, tapi karena teman-teman kita, lingkungan, bahkan media, nggak ngomongin ini tiap hari, kita pun hidup seolah-olah lautan api itu nggak ada. Nah, kata penulis, inilah inti dari kelalaian, mengabaikan kenyataan besar cuma karena nggak populer buat dibahas. Jadi poin utamanya apa? Mantra kelalaian ini bikin orang lupa sama satu-satunya hal yang paling pasti dalam hidup, kematian. Jadinya, banyak orang bertindak seolah-olah mereka bakal hidup selamanya. Dan ilusi inilah yang tanpa sadar ngebentuk seluruh cara mereka menjalani hidup. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih orang-orang bisa tetap kejebak dalam kondisi kayak gini? Kenapa susah banget buat lepas dari mantra kelalaian ini? Salah satu jawaban utamanya kata penulis adalah karena nyaman. Nyaman ngikutin arus mayoritas, ya kan? Jauh lebih gampang buat nerima aja apa yang orang lain lakuin dan pikirin, daripada capek-capek nyari kebenaran sendiri. Ini kita lihat tiap hari loh di tren-tren sosial. Di sini ada ironi yang menarik banget. Coba pikirin, miliaran manusia diciptakan dengan wajah yang beda-beda, semuanya unik. Tapi anehnya, pola pikir kita dalam kelalaian ini bisa seragam banget. Sama persis kayak orang banyak. Fisik kita unik, tapi cara kita tidak berpikirnya malah seragam. Penyebab lainnya, pikiran kita itu seringnya udah penuh. Penuh sama apa yang penulis sebut pikiran sia-sia. Kayak khawatir berlebihan soal masa depan, ngelamun yang nggak jelas, atau ngulang-ngulang obrolan yang udah lewat di kepala. Semua noise ini yang akhirnya ngehalangin kita buat mikir yang benar-benar penting. Oke, kita udah bahas masalahnya. Sekarang gimana solusinya? Nah, buku ini nawarin jalan keluar, yaitu latihan aktif untuk berpikir mendalam. Caranya ternyata simple dan bisa dilakuin siapa aja. Pertama, kita harus sadar kalau mikir mendalam itu bukan cuma tugasnya filsuf, tapi tugas kita semua. Kedua, nggak perlu waktu atau tempat khusus. Sambil jalan, kerja, nyetir, itu semua bisa. Dan yang paling penting, kuncinya adalah niat yang tulus. Benar-benar ngarahin pikiran kita buat memahami ciptaan dan hikmah Tuhan. Contohnya gini deh, pas kita lagi lihat jalanan yang rame, penuh orang, daripada cuma lihat doang, kita bisa mikir, wow, setiap orang ini punya ceritanya sendiri, tujuannya sendiri, dan akhirnya kita semua menuju ke tempat yang sama.
Hal-hal simpel sehari-hari kayak gitu bisa jadi pemicu buat perenungan yang dalam banget. Terus, apa hasilnya kalau kita rutin latihan begini? Kata penulis, hasilnya tuh gede banget. Kita bisa benar-benar lepas dari sihir kelalaian tadi dan mulai ngelihat dunia dengan apa adanya, ngelihat realitas yang sesungguhnya. Penulis bahkan mengutip ayat Quran yang intinya bilang, orang yang lalai itu nanti penutup matanya baru akan dibuka setelah kematian. Tapi, dengan berpikir mendalam, kita diberi kesempatan untuk ngebuka penutup itu dari sekarang. Jadi, penglihatan kita bisa tajam melihat kebenaran selagi masih di dunia. Dan pada akhirnya, menurut buku ini, latihan berpikir mendalam ini ngebuat kita sejalan sama ciri-ciri orang beriman yang disebutin di Al-Quran, yaitu orang-orang yang selalu ingat Allah dan mikirin ciptaannya, nggak peduli lagi berdiri, duduk, atau bahkan berbaring. Jadi, takeaway-nya jelas ya, perubahan cara mikir ini bisa ngubah total cara kita mandang realitas. Ini adalah kunci buat bebas dari tren massal tadi, dan mulai paham makna sejati di balik kenapa kita ada dan kenapa dunia ini ada. Dan sebagai penutup, buku ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan sendiri. Coba deh pikirin sejenak, dari pagi sampai malam, pikiran apa sih yang paling sering menuhin kepala kita? Mana yang benar-benar penting dan mana yang cuma sampah pikiran? Jawaban jujur dari pertanyaan itu mungkin bisa mengubah segalanya buat kita. Terima kasih sudah menyimak.